Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih bersama saya di sini Nova Ramadan dari Universitas Jambi dengan NIM C1B023066 yang merupakan mahasiswa dari program studi manajemen dari kelas R004. Di sini saya masih ingin membuat video mengenai pemaparan materi. Materi pada hari ini yaitu dampak manajemen kinerja terhadap organisasi. Baik, sebelum saya memulai video, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Dr. Sri Rosita, SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kinerja. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini ada pengertian daripada manajemen kinerja. Manajemen kinerja merupakan proses tata kelola, perencanaan, pemantauan, serta peninjauan kinerja dan target agar mampu mencapai produktivitas perusahaan yang optimal. Menurut Armstrong, 2004, adalah pendekatan strategi dan terpadu guna menyampaikan tujuan yang berkelanjutan di organisasi dan memperbaiki kinerja karyawan di dalamnya. Baik, selanjutnya yaitu ada dampak terhadap organisasi. Yang pertama ada peningkatan produktivitas organisasi, yang kedua ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, yang ketiga yaitu pengembangan kompetensi dan potensi karyawan, yang keempat yaitu mendorong motivasi dan kepuasan kerja, yang kelima yaitu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, dan yang terakhir yang keenam yaitu peningkatan budaya organisasi yang positif. Baik, di sini ada penjelasan dari peningkatan produktivitas organisasi. Manajemen kinerja membantu mengarahkan seluruh aktivitas individu dan tim agar selaras dengan tujuan strategis organisasi. Seketika setiap karyawan memahami ekspektasi yang harus dicapai. Mereka dapat bekerja lebih fokus dan efisien. Hasilnya adalah peningkatan produktivitas secara menyeluruh karena sumber daya dimanfaatkan dengan optimal. Lalu ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Dengan adanya pemantauan dan evaluasi kinerja yang sistematis, organisasi dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Proses-proses yang tidak memberikan nilai tambah dapat diminimalkan, dan alokasi sumber daya dapat dioptimalkan. Ini menciptakan alur kerja yang lebih ramping dan efektif. Berikutnya ada pengembangan daripada kompetensi dan potensi karyawan. Manajemen kinerja membuka ruang bagi pengembangan kemampuan individu melalui umpan balik, pelatihan, dan program pengembangan karir. Hal ini memungkinkan organisasi membangun talent pool yang kuat dan berdaya saing tinggi, sekaligus menyiapkan kepemimpinan masa depan dari internal perusahaan. Lalu ada mendorong motivasi dan kepuasan kerja. Karyawan yang mendapatkan apresiasi atas kontribusinya cenderung merasa dihargai dan termotivasi. Sistem manajemen kinerja yang adil dan transparan menciptakan kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab, sehingga berdampak positif terhadap kepuasan kerja dan loyalitas karyawan terhadap organisasi. Lalu ada meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dengan indikator kinerja yang terukur dan jelas, setiap individu bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Hal ini menciptakan budaya akuntabilitas di mana keberhasilan maupun kegagalan dievaluasi secara objektif. Selain itu, transparansi dalam proses penilaian memperkuat kepercayaan di antara karyawan dan manajemen. Lalu ada peningkatan budaya organisasi yang positif. Melalui komunikasi dua arah, penetapan tujuan bersama, serta umpan balik yang berkelanjutan, manajemen kinerja membantu menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan berorientasi pada hasil. Budaya organisasi yang sehat ini menjadikan fondasi untuk inovasi, kerja tim, dan keberlanjutan suatu organisasi untuk jangka panjang. Baik, kita sampai ke akhir dari pemaparan materi pada kali ini. Saya akan membacakan kesimpulannya. Sebagai sebuah sistem strategis yang terintegrasi, manajemen kinerja memiliki peran yang sangat krusial dalam mendorong pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh, dengan mengarahkan perilaku individu dan tim ke arah yang selaras dengan visi dan misi organisasi. Manajemen kinerja mampu menciptakan efisiensi kerja, meningkatkan produktivitas, serta membangun akuntabilitas yang kuat di setiap level struktur organisasi. Oleh karena itu, implementasi manajemen kinerja yang konsisten dan tepat sasaran menjadi fondasi penting bagi keberhasilan jangka panjang dan keberlanjutan sebuah organisasi.
Baik, cukup sekian pemaparan materi pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian dan stay tune untuk pemaparan materi berikut. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.